Dikait paling kundang laga ligo, tidak. Padahal itu sumber daya manusia ada, sumber daya manusia kita pas-pasan, sumber daya alam kita kaya. Dan satu lagi, sumber daya dongeng kita kaya. Ya, diskusi berikutnya adalah ketika kita membahas ketiga capres saat ini yang sedang mengemuka. Dari ketiga tersebut sudah bicara gagasan. Ada dua hal yang selalu mereka dari ketiganya adalah dibawa. Satu, keberlanjutan versus perubahan. Nah, bagaimana para narsum kita menanggapi para ketiga capres ini? Apakah keberlanjutan dan perubahan yang paling dibutuhkan untuk memimpin kita ke depan? Silakan, Mas Budiman. Walaupun saya bukan mahasiswa ITB, saya suka motonya mahasiswa ITB, in harmonia progressio. Keberlanjutan di dalam harmoni. Saya letakkan itu dalam kerangka begini. Melanjutkan atau meneruskan tidak sama dengan meniru. Ya, meneruskan itu tidak sama dengan meniru. Itu harus dicatat oleh kita. Siapapun yang merasa ingin melanjutkan Pak Jokowi, terutama Pak Prabowo maupun Pak Ganjar ya, dari tiga yang muncul ini, rupanya ada yang memang memilih untuk meniru instead of meneruskan. Satu itu. Karena itu, apa sih yang mau dilanjutkan? Ya, kalau saya sederhana aja, saya seorang aktivis dulu, Pak Prabowo adalah kekuatan. Bagian dari kekuatan yang dulu berhadapan dengan kita. Saya bilang, 23 tahun lalu kami menjalankan tugas sejarah. Pak Prabowo, Pak Hendro Priyono, Pak Agung Gumelar, Pak Wiranto menjalankan tugas negara. Karena pada 23 tahun yang lalu tugas sejarah bertentangan dengan tugas negara. Karena negara Orde Baru pada masa itu memilih untuk melawan sejarah. Dan kita berpihak pada sejarah. Nah sekarang yang harus kita setia adalah pada sejarah. Di dalam sejarah itu ada kerajaan, di dalam sejarah itu ada desa, di dalam sejarah itu ada republik, ada otoritarisme, ada demokrasi, ada kemajuan dan segala macam. Sejarah itu menjadi alasnya. Nah artinya saat kita bicara keberlanjutan, kita bicara letakkan dalam konteks sejarah. Karena bisa saja sejarah mengatakan negara bangsa itu irrelevan. Saya bisa ambil contohnya atau saya bisa ambil kasusnya. Di tahun 2045, ya, di tahun 2045 saya khawatir dari 180 lebih negara mungkin hanya ada 5 atau 8 negara saja yang relevan. Karena apa? Karena simply dia tidak mengikuti arus sejarah itu. Apa sih sebenarnya? Saya cermati setiap 25 tahun sekali setelah Perang Dunia Kedua teman-teman. Dunia ini ganti kurikulum. 25 tahun pertama, siapa yang menguasai sumber daya alam itu akan menjadi penguasa dunia. Sehingga seluruh konflik politik, perang saudara, revolusi, kudeta, kontra revolusi itu selalu bicara soal perebutan sumber daya alam. Makanya muncul pada waktu istilah kutukan sumber daya alam. Tahun 65, kudeta di Guatemala, kudeta di Iran, terusan Suez, kudeta di Amerika Latin semua tentang sumber daya alam. Sampai tahun 70. Pemenangnya Amerika, pemenangnya Uni Eropa. 25 tahun kedua, 70 sampai 95, siapa yang menguasai manufaktur, dia menguasai dunia. Jepang, Jerman muncul dengan Hitachi, Toyota, Mercedes-Benz, kulkas-kulkas yang masuk ke seluruh dunia. Peristiwa Malari 74, demo mahasiswa anti membanjirnya produk-produk manufaktur Jepang itu adalah refleksi politik dari dunia yang sedang mau mencari rezeki dari manufaktur. 95 sampai tahun 2020, siapa yang menguasai uang, rekayasa keuangan, menjadi kaya tanpa berkeringat dan berproduksi, itulah yang akan menjadi penguasa dunia. Muncullah di situ Qatar, muncullah di situ Dubai, muncullah di situ pusat-pusat keuangan, muncullah orang seperti Soros segala macam 95 sampai 2020. Reformasi 98 yang didahului krisis moneter 97 itu adalah karena dunia sedang berebutan kaya dengan cara merekayasa uang. Tahun 2020 sampai tahun 2045, siapa yang menguasai data, itu akan menjadi penguasa dunia. Pandemi membuat setiap orang
kegiatannya terdata. Makan, belajar, seminar di Zoom, semuanya terdata. Tahun 2020 sampai tahun 2045 adalah soal konsolidasi data apapun. Data perilakumu, data genetikmu, data persepsimu, segala macam, sehingga 75 likes-mu di media sosial apapun, entah TikTok, Twitter, Instagram, YouTube, 75 like-mu tentang apapun, itu mencerminkan ideologimu. Itu 2020 sampai 2045. Nah, kita sudah ketinggalan pada 25 tahun pertama jadi korban. 25 tahun kedua manufakturan kita jadi korban. 25 tahun ketiga jadi korban. Maukah kita 25 tahun keempat sampai 2045 kita jadi objek lagi? Saya berharap Pak Prabowo insya Allah terpilih secara strategis meletakkan konsolidasi data dan mengoptimalisasi data bagi kemenangan Indonesia. Data geopolitik, data psikopolitik, data biopolitik, data neuropolitik, data plasma nutfah, data persepsi, perilaku semuanya untuk keuntungan Indonesia sampai tahun 2045. Di tahun 2045 ketika semua data terkumpul sedunia, hanya ada mesin-mesin tertentu yang dikuasai negara tertentu. Kecerdasan buatan general akan memantau dan memindai kita semua. Itulah kebijakan akan bersumber dari sana. Kebijakan politik, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, agama, segala macam. Di mana kementerian-kementerian negara-negara bangsa akan lumpuh. Karena data tentang kesehatan barangkali ada di kantor big company, perusahaan bio AI. Data pangan. Data cara orang Indonesia berpikir akan dipegang oleh perusahaan big company, data edu AI. Bahkan mungkin tidak berpisah-pisah, jadi satu, artificial general intelligence, jadi satu. Di mana kecerdasan mesin ini akan melampaui kecerdasan 8 miliar manusia dijadikan satu, dan itu enggak lama. Saya bayangkan itu jika tidak ada di Indonesia, maka Indonesia akan menjadi bagian dari negara yang tidak relevan lagi. Lambang negaranya masih ada, lagu kebangsanya masih ada, paspor masih ada, merah putih masih ada, tapi dia seperti rumah kosong. Tanpa ide apapun tentang apapun. Padahal 25 tahun ke depan, 2045 ke depan, setelah sumber daya alam, manufaktur, keuangan, dan data, 2045 ke depan, siapa yang menguasai imajinasi, itu yang akan menjadi penguasa dunia. Baik Abang. Disitulah kita butuh pemimpin-pemimpin yang imajinatif dan strategis. Menyiapkan bangsa Indonesia menjadi manusia imajinatif. Saya tambahkan, Indonesia, Nusantara sebenarnya di dalam rantai global peradaban dari dulu, kita dikasih kesempatan untuk menjadi bangsa imajinatif. Karena apa? Kita nggak usah repot ngurusi makan. Subur kita ini. Dan kita bayangkan dengan 700 suku lebih, kita menghasilkan banyak imajinasi. Tapi karena imajinasi kita dalam bentuk dongeng tidak ditopang oleh teknologi, orang sedunia, remaja sedunia lebih mengenal dongeng-dongeng hikayat Korea. Apakah orang Australia, apakah orang India, apakah orang Eropa kenal hikayat Roro Jonggrang? Ditopang oleh teknologi informasi. Hikayat Malin Kundang, Lagaligo tidak. Padahal itu sumber daya manusia ada, sumber daya manusia kita pas-pasan, sumber daya alam kita kaya. Dan satu lagi, sumber daya dongeng kita kaya. Itu adalah cara kita bangun persepsi, cara kita membangun soft power di luar hard power yang disebut oleh Bung Rocky tadi. Tadi dia sebut hard power tentang senjata, segala macam. Ada namanya soft power. Dalam berdiplomasi, geopolitik, geostrategi, geoekonomi, soft power tidak kalah pentingnya. Soft power tidak kalah pentingnya. Bagaimana Hollywood menaklukkan, membentuk persepsi kita tentang komunisme sampai tahun 90-an. Kemudian setelah itu bagaimana Hollywood membentuk persepsi kita tentang Islam. Bagaimana Hollywood membentuk persepsi kita sekarang tentang Cina. Itu kan karena sumber daya dongeng Amerika ditopang oleh teknologi. Kita punya kemampuan produktif membangun dongeng sejak ratusan tahun yang lalu. Tapi karena tidak ditopang oleh teknologi data, kekuatan imajinasi kita melayang-layang jatuhnya pada halusinasi.
Sehingga kita pun sering dalam memilih pemimpin kita halusinatif. Imajinatif tapi jangan halusinatif. Saya kira itu aja. Makasih. Baik Abang, terima kasih.